Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para dewan guru dan anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah atau yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan sehingga hari ini kita dapat berkumpul di hari yang ke-8. Iya, 8 di pesantren Ramadan Wikarama 1 Banjarmasin 1444 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga beliau dan pengikut beliau yang setia mengikuti sunnahnya hingga kiamat kelak. Baik Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anakku tercinta, alhamdulillah sudah ada di hadapan kita Al-Ustaz Fikri Rizali. Rizali Fikri apa Fikri Rizali Ustaz? FR, oh ya, Fikri Rizali. Di sini ada 2 siswa Ustaz yang langsung mencakup nama antum. Ada yang namanya Fikri, angkat tangan Fikri. Masya Allah. Ada yang namanya Rizali. Nah, ini para pembesar Wikrama Ustaz. Oke kan nanti. Ya, anak-anak sekalian, siapa yang nyuruh ketawa? Ustaz yang nyuruh ketawa ya. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, beliau adalah imam besar di Masjid Al-Jihad ya. Tapi bukan hanya di Masjid Al-Jihad, juga di Masjid Sabiqul Majdi dan masjid-masjid Muhammadiyah lainnya. Ya, insya Allah beliau sangat familiar kalau kalian buka YouTube-nya ada di ini Ustaz ya. Apa nama channel Ustaz? Channel ini ya, mungkin di masjid-masjid Muhammadiyah ya. Ada antum. Ya, baik. Siapkan buku tulisnya. Kita insya Allah akan menyimak tema kita hari ini tentang keutamaan belajar dan membaca Al-Quran ya. Langsung saja kepada Ustaz Al-Fadil Fikri Rizali kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Sama-sama kita muliakan tentunya abang dan kita Ustaz Zainuddin Al-Banjari. Mungkin karena Zainuddin di Banjar, kalau Al-Banjari. Kalau Zainuddin di Barabai, mungkin kalau Zainuddin di Pulau Abang Jari. Itu ada. Itu namanya Rahmat. Rahmatullah. Dan juga terima kasih kepada Dewan Guru, panitia pelaksana dalam acara atau kegiatan kita pada hari ini. Dan ada Ayahanda juga di situ. Ayahanda yang sering memotivasi anak waktu di masjid-masjid bisnis ini. Masya Allah. Ada Ananda Tarik. Iya, Ananda Tarik. Salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita lupa ya mengucap syukur. Syukur alhamdulillah hari ini kita berada di 21 Ramadan. Bagi yang ada di Banjar mungkin di 21 Ramadan, mungkin bagi yang di luar Banjar belum tentu. Di dalam kubur mungkin belum Ramadan ya. Bisa
bahwasanya ada pesantren Ramadan itu satu hal yang membuat malas ketika berangkat dari rumah, karena siang-siang hari ada kegiatan seperti ini, namanya itu guring. Apalagi ada yang mengatakan bahwasanya guring itu ada di ibadah. Guring di seharian. Dia nggak ada jadi ibadah. Seperti itu. Tapi ada juga yang ini ditunggu-tunggu, momen yang ditunggu-tunggu ini, karena pesantren Ramadan itu adalah satu hal yang menyenangkan, tidak seperti di kelas itu terlalu formalitas, mungkin terlalu gurunya dan terlalu kejam. Iya. Nah, seperti itu. Kalau ini kan satu hal yang menarik, karena pertama mungkin lebih aman bagi perempuannya, karena banyak para buaya. Buaya apa sih? Buaya darat. Oh, buaya darat. Buaya darat itu semacam apa, Ustaz? Semacam yang matanya tuh bisa kemana-mana. Oh, itu buaya darat ya. Gamat. Iya. Jadi Ramadan itu menguntungkan bagi perempuan, ya, bagi perempuan. Selagi perempuan tersebut bisa menjaga dirinya dengan baik, gitu saja. Iya, betul. Karena kalau di bulan di luar Ramadan kan tidak ada yang membatalkan. Kalau di Ramadan ada yang satu hal yang mengikat, Iya. untuk membatasi kita tidak berbuat maksiat dan lain sebagainya. Kalau di Ramadan minimal Iya. seperti itu. Karena paham ya, bulan ini masih tujuh melihat di babinya. Ya ada. Bian itu adalah emas, berarti iya. Iya. Yang ketawa berarti iya. Jadi ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun itu ada namanya bulan suci Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting juga adalah bulannya Al-Qur'an. Sebagaimana akan kita bahas pada hari ini, bulannya Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Begitu Bang Deborah. Nah, karena bulan-bulan lain itu tidak diturunkan satu hal yang menjadi panutan atau menjadi pedoman hidup itu adalah Al-Quran, kan? Mungkin di bulan-bulan lain itu pelengkap, karena namanya juga Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, itu bulan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran tadi kata Ustaz ada keutamaan. Kata Ustaz Zainuddin Al-Banjari yang sering orang baca tadi. Nah, keutamaan membaca Al-Quran itu banyak, ada sebutin. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, betapa sebutin ya, lawan lelakiannya. Yang kalian ketahui, sebutkan keutamaan dari membaca Al-Quran itu apa? Sebutin ya. Untuk membuka bahasan kita hari ini. Lelakiannya dulu. Apa keutamaannya kira-kira? Jangan buka Google, yang buka Google. Sebutin ini dulu, apa? Yang kalian ketahui. Angkat tangan dulu, supaya rame, memancing yang lain. Ada yang tahu? Habibi? Aziz? Atau faidah menyangkut tentang keutamaan, atau mungkin hadiah besar yang Allah berikan. Ya, ganjaran. Ganjarannya apa kira-kira? Keutamaan, faidah, ganjaran sama itu. Sebutin aja, tapi sebanyak-banyak. Ini kalau yang Ustaz, mikir itu banyak-banyak. kalau Ustaz kan sebutin itu kan, kalau Mbak Dewi tiga saja tiga. Dapat sepeda. Hah? Dapat sepeda. Ayo, Habibi? Ada? Ayo, Aziz. Oke. Kalau baca Al-Quran tuh pahala yang dibawa dalam kubur kita baca Al-Quran yang bisa menerangi di dalam kubur. Oh, itu. Jadi bisa memberikan pahala gitu. Menerangi dalam kubur. Menarik dong, berarti bawa lampu gitu lah. Orangnya seperti lampu gitu. Cahaya, betul. Maksudnya bagi si pembacanya begitu meninggal. Bagi pembacanya, seperti itu syafaat mungkin ya. Syafaat. Mungkin maksudnya siapa namanya Ustaz? Aziz. Aziz. Abdul Aziz. Nah kalau perempuannya lagi apa kira-kira yang lain dari itu? Ya. Ayo, ini dah.
Siapa nama pian? Nama yang sedap ya. Apa keutamaan membaca Al-Quran? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Betul sekali ya. Sahih. Sahih jidat. Sahih tidak. Ya. Jadi memang betul banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Di antara mungkin yang disebutkan teman-teman tadi, tapi kita akan sebutkan mungkin tidak juga banyak, namun kita juga perlu ketahui ya. Di antaranya kita yang wajib ketahui adalah sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang sangat familiar. Hadis ini masyhur, ya, hadis ini masyhur di kalangan para ulama, di kalangan para asatidz dan di kalangan semua kaum muslimin. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, bukan ulun yang menyampaikan, namun Nabi SAW yang menyampaikan sebaik-baik kalian itu kata Nabi adalah yang orang yang membaca Al-Quran wa 'allama dan mengajarkan. Jadi bila kalian ini belum membaca nih, baru belajar, baru belajar sudah dikatakan Nabi SAW adalah orang baik. Ya, baru belajar sudah dikatakan baik. Setelah belajar biasanya baru membaca. Kita dulu bisa membaca, atau dulu belajar membaca. Belajar dulu, baru belajar sudah dikatakan umat terbaik. Ya, dan juga yang mengajarkannya. Yang mengajarkannya ini udah bisa membaca, tambah lagi mengajarkannya itu tambah baik. Jadi ada PR juga buat kalian. Bila sudah bisa baca Quran, maka itu wajib untuk didakwahkan, wajib untuk diajarkan, jangan disimpan seorangan. Terlebih lagi kalau yang diajarkan misalnya surah Al-Fatihah misalnya, karena itu akan menjadi amal jariah. Kenapa jadi amal jariah? Karena setiap orang yang membaca Fatihah di waktu salat, pahalanya pun akan ikut kepada orang yang mengajarkan tersebut. Itu disebutnya amal jariah. Setelah itu ilmu yang bermanfaat. Nah, kenapa jadi Fatihah dibaca waktu salat? Karena Fatihah bagian daripada rukun salat. Kalau usaha oleh-oleh hendak mencari amal ibadah itu. Bila kita sudah bisa baca Quran, bisa baca Fatihah, ada yang nak belajar lawan pian misalnya, jangan lambat. Ustaz ya, atau bro, ajari kau enggak belajar Fatihah lawan nyawa aja. Oke, langsung siap. Ayo gas. Gaskan. Langsung belajar. Jadi pernah ada dulu di masjid kita di Kurutong, ada salah satu ma'alaf. Jadi ulun menyaksikan juga pada waktu itu syahadat, ma'alaf itu kalau tidak salah ada orang Banjar. Tiba-tiba minta nomor HP pas setelah 2 kali syahadat, minta nomor HP ulun. Pas sampai rumah di WA-nya, saat belajar ulun baca Fatihah, langsung disepah gitu. Langsung dijalankan aja, karena mu'alaf yang belajar baca Fatihah, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita membayangkan orang belum bisa baca Quran, hendak membaca Fatihah dan dipakai untuk sholat, itu luar biasa. Itu bagi ulun tuh lebih daripada sekedar pahala yang kita dapatkan, namun kita seakan-akan diberi surga langsung. Seakan-akan diberi surga. Kenapa? Karena ada juga janji Allah, keutamaan orang yang membaca Quran nantinya juga akan diberikan syafaat pada hari kiamat. Udah jelas dong, orang yang diberikan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti akan mendapatkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW, orang yang membaca Al-Quran pada waktu di dunia nantinya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana hadisnya yang berbunyi itu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran kata Nabi SAW, karena ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi'i atau pemberi syafaat bagi yang membacanya. Syafaat itu apa artinya? Syafaat itu apa? Pertolongan, pahlawan nantinya. Syafaat itu pertolongan yang melindungi kita. Atau mungkin
menjadi penawar, menjadi obat. Kenapa jadi obat di hari kiamat? Karena di hari kiamat itu nanti kita akan merasakan kegelisahan, ketakutan yang luar biasa. Akan ada kehancuran. Tapi bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, akan Allah selamatkan di situ. Akan Allah selamatkan. Nah, di sini masih ada yang belum bisa baca Quran. Masih ada yang belum bisa baca Quran. Ulun sekarang duduk di depan bersama ahlinya. Dia tiap hari pasti diajari sedikit. Namun kalau bisa mungkin bisa dikeringin sedikit mata. Namun ada penilaian bisa kali dinilai sedikit. Atau mungkin kali diheran sedikit. Itu lebih penting kali diheran sedikit di dunia. Iyan bila di akhirat nanti. Itu Allah yang kali diherani. Nabi SAW mungkin bisa saja tidak menganggap bahwasanya orang-orang yang tidak ingin belajar Quran dan berpaling daripada Al-Quran ada di hari Nabi SAW. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 kalau tidak salah. Surah Az-Zukhruf ayat 36 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin." Jadi orang-orang yang berpaling daripada Rahman itu apa? Rahman itu pengasih ya. Pengasih dalam beberapa ahli tafsir mengatakan di situ adalah berpaling dari Allah. Artinya dia berpaling daripada kitab Allah. Nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Maka syaitan akan masuk ke ubun-ubunnya, bahkan akan menjadi teman dekatnya. Qarin. Teman dekat katanya. Jadi orang yang tidak tuju belajar Al-Quran itu akan berkawan dengan syaitan qarin. Angkat tangan, siapa yang akan berkawan dengan syaitan? Angkat tangan. Saya kok ya angkat tangan dari Bapak. Iya, jadi itu orang yang tidak belajar Al-Quran. Jadi begitu ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang gemar membaca Al-Quran? Pasti sebaliknya. Orang yang ada gemar baca Al-Quran akan dipertemankan dengan syaitan. Sementara orang yang gemar membaca Al-Quran tentunya akan diberikan ganjaran begitu banyak, begitu dahsyatnya. Di antaranya tadi yang pertama disebutkan adalah akan diberikan pertolongan pada hari kiamat. Selanjutnya lagi ada sebuah permisalan. Ada sebuah permisalan bagi orang yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Sebagaimana dalam hadis yang pernah juga disampaikan oleh Nabi SAW oleh sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya beliau bersabda Nabi SAW, "Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal-uturjah." Ya. Permisalan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan adalah bagaikan buah uturjah. Apa itu buah uturjah? Ada yang tahu buah uturjah itu seperti apa? Ada yang tahu? Buah uturjah itu buahnya seperti buah apa itu sih? Pahit ya? Iya gitu ya. Buah uturjah itu buahnya kalau di Banjarnya buah apa ya? Kerenting ya. Apa ya? Buah keminting lah ya. Jadi rasa dan baunya itu enak. Kasturi ya mungkin ya. Bukan. Mungkin ya. Ya. Nah, coba kalau ditakoni dia ketujuh buah pahit kan ketujuh buah manis. Nah, berarti orang yang baca Quran itu logiknya seperti ini. Ya. Selalu ingin yang manis-manis, selalu yang nyaman-nyaman. Ya. Hidupnya nyaman, itu kan mungkin seperti itu ya. Hidupnya nyaman, karirnya bagus, urusannya dimudahkan. Pokoknya yang nyaman-nyaman permisalannya. Makanya dia tadi ketika ditakoni ketujuh yang pahit yang manis, ketujuh yang manis. Begitu juga mungkin pandangan kita, ketujuh melihat yang manis-manis, kadang ketujuh melihat kawan-kawan yang muhanya masam terus. Karena sudah barang tentu ya orang yang gemar membaca Al-Quran itu sebagai permisalan itu buah uturjah atau baunya yang enak, yang sedap-sedap. Berarti dia juga dipandang nyaman, mungkin bercahaya dan sebagainya. Artinya apa? Bauannya itu adem,
penyabar dan sebagainya. Seperti itu tuh. Jadi ketahuan bilanya ada orang atau kawan-kawan kita yang penyarikan benar, penyanyitan benar, penyinggungan misalnya, itu sudah pasti yang ada tujuh baca Quran. Sudah pasti. Masa orang yang baca Quran penyanyitan ada mungkin? Dia baca Quran tiap hari, kemudian dia baca artinya diamalkan, penyanyitan, penyinggungan, kemudian penistaan, itu ada mungkin. Berkata-kata kotor ya. What? Berkata-kata kotor. Iya, berkata-kata kotor itu tidak mungkin. Karena itu jauh daripada istilah buah tadi, buah yang manis-manis tadi, manis perkataannya dan sebagainya. Pasti yang disampaikan itu pasti mengandung hikmah. Apa ya? Udah usah di Rabbika bil hikmah wal mau'izah. Selalu yang dikatakan itu membawa kepada hikmah. Atau orang yang gemar membaca Al-Quran biasanya. Jadi ketika berkata-kata itu pasti santun. Makanya firman Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata Allah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, maka katakanlah perkataan yang indah-indah. Qawlan sadida, perkataan yang baik, jangan mengandung unsur-unsur kebohongan dan lain sebagainya. Karena ketika ada orang berkata-kata yang bohong, itu udah pasti tadi dia pasti jarang baca Quran dan lain sebagainya. Sementara orang yang berkata-kata indah itu, kata Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia akan dibantu oleh Allah, diperbaiki amal-amalnya. Allah yang akan berikan petunjuk, ya. Jadi orang yang baca Quran itu pasti diberikan Allah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehidupan itu akan digiring kepada nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi yang berbuat baik misalnya karena dia rajin baca Quran, ini Allah tunjukkan dalam hatinya akan jadi berbuat baik. Seperti ada yang kontrol, seperti ada yang membatasi. Padahal itu Allah yang membatasi melalui bacaan-bacaan Quran yang tertanam di dalam hatinya. Pahamlah maksudnya? Jadi setiap orang yang baca Quran, misalnya setiap hari ini baca Quran, namun kalau baca Quran misalnya dia rasa gelisah, rasa kayak ada yang kurang gitu. Jadi setiap langkah hidupnya itu dibimbing oleh Allah. Seperti dalam doanya ketika salat, ihdinas siratal mustaqim. Bukan hanya itu, ya. Bukan hanya itu, ya subhanallahi ma'alakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi keutamaan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran serta dia juga gemar untuk menghafalkan Al-Quran. Artinya dia memiliki hafalan walaupun sedikit ya, tapi dia menjaga hafalannya. Dia senantiasa atau berusaha untuk memelihara hafalannya. Di antaranya dalam hadis dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, yang menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li syahidil Quran iqra wartaqi wartil kama kunta turattil fid dunya inna zilaka inda akhir ayat taqra'uha. Tadi kawan kita ada yang menyampaikan akan diangkat derajatnya. Dari siapa tadi namanya? Yulida. Iya, akan diangkat ya kawan kita tadi derajat yang dalam. Nah, ini hadisnya. Jadi dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran, dia memelihara Al-Quran, nantinya kata Nabi SAW, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya. Karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau hafalkan. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmidzi. Jadi seberapa banyak kita membaca Al-Quran ketika di dunia, nanti disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala baca terus. Jadi bacaan kita itu akan naik terus, akan diangkat derajatnya di surga yang paling tinggi. Semakin banyak orang kita, semakin tinggi derajatnya, semakin dekat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin di antaranya keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Kemudian ada lagi, ketika orang yang mengulang-ulang hafalannya, dia punya hafalan, kemudian dia juga mengulang-ulang hafalannya. Nah, ada juga keutamaannya.
Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar juga disebutkan, innama mathalu sahibul Qur'an mathalul ibli al-mu'allaqati in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Jadi sesungguhnya orang yang menghafalkan Al-Quran adalah bagaikan unta yang diikat. Unta itu kalau diikat pasti ikatan itu sangat kuat. Namun unta kalau kuat ikatannya pasti lepas. Karena pian tahu kalau unta itu kayak binatang atau hewan yang sangat kuat. Logikanya apa? Kenapa dikatakan sangat kuat? Karena dia biasanya hidup di padang pasir. Padang pasir. Panas luar biasa. Tapi perjalanannya lihat di zaman Nabi SAW, perjalanannya sampai ada yang melakukan perjalanan beribu-ribu kilometer. Sampai beberapa hari bahkan berbulan-bulan, sangat kuat unta. Jadi apa yang bisa diikat pada kuat itu bisa lepas. Ada orang yang pernah ditendang unta. Jadi unta ini salah satu binatang atau hewan pendendam, setelah. Nah, pendendam. Jadi dia itu kalau ada dipelihara dengan baik, ini bisa menendang. Ada dua orang pernah mati satu tendang, baru satu tendang unta itu mati. Jadi artinya kaki itu sangat kuat. Makanya ikatan unta itu lebih kuat daripada ikatan sapi. Sapi hewan kurban yang biasa kita sembelih lebih kuat daripada itu. Karena unta itu ganal dan harganya kan mahal kan? Ya, 3.000 real ya. Sekitar 3.000 real. Kalau di rupiah kan berapa? Sekitar 11.400.000 satu ekor unta yang standar. Yang standar. Iya. Itu lumayan itu. Atau bahkan di zaman Nabi SAW itu unta yang mahal itu unta merah ya. Unta merah. Itu harganya berapa? Wah, kalau yang sekarang anggap itu Alfa gitu. Kayak jenis mobil. Berarti miliaran ya? Miliaran ya. Nah bayangkan kalau unta ada diikat, Alfa aja tuh sensor kuncinya alarmnya itu luar biasa kan? Iya. Kalau ini bisa hilang tuh miliaran rupiah. Bagaimana dengan unta? Iya. Unta tuh kayaknya caranya dulu ada alarm, terpaksa harus diikat dengan kuat. Iya. Nah ini adalah perumpamaan orang yang mengulang hafalan. Artinya hafalan kita harus dijaga kuat-kuat. Kalau ada dijaga, maka seperti unta yang tanpa diikat, yang diikat saja zaman dulu itu bisa hilang, apalagi kalau diikat. Nah, perumpamaan ini seperti itu yang Nabi SAW sampaikan. Kenapa jadi harus unta? Karena di zaman Nabi adanya unta dulu, dan bahkan orang yang banyak memiliki unta itu adalah orang yang kaya. Orang yang kaya, apalagi banyak memiliki unta merah. Mungkin sekarang mobilnya Alphard, atau mungkin kalau yang mobil sekarang diumpamakan yang merah-merah itu Ferrari, Land Cruiser gitu. bisa review mobil. Iya. Ya. Nah, ini barangkali ada sedikit keutamaannya dan tambahan sedikit. Ini pahala, berbicara tentang pahala untuk orang yang membaca Al-Quran itu disampaikan Nabi SAW juga, yang artinya itu barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar itu dengan lancar itu akan diberikan, akan dikumpulkan nantinya berserta para malaikat yang mulia. Dia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Wayatata atau fi jirani, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu akan diberikan 2 pahala. Akan diberikan 2 pahala. Nah, kita analogikan secara sederhana, kawan-kawan. Sudah pasti berarti orang yang lancar baca Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Berarti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, karena posisinya atau tempatnya para malaikat itu yang mulia itu adanya di surga. Tapi jangan membayangkan dikumpulkan bersama dengan malaikat Zabaniyah. Itu penjaga neraka ya. Itu penjaga neraka. Jangan dibayangkan. Ini Allah bercerita, Nabi SAW menyampaikan dikumpulkan. Artinya kita bersama para malaikat yang mulia nantinya di dalam surganya Allah. Nah, dengan orang yang terbata-bata membaca Quran, namun dia terus belajar, akan diberikan 2 pahala. 2 pahala dan akan dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. 10 kebaikan. Nah, ditambah lagi Ramadan ini mungkin tidak hanya 10 kebaikan, mungkin sampai dengan 700 kali lipat ini. Nah, nih, ini analogi juga kita bisa hitungan.
satu huruf. halaman ya, satu halaman mushaf ini itu terdiri dari 15 huruf. Bukan 15 baris. Apa? 15 baris, dan setiap barisnya itu kurang lebih, bukan pasti, kurang lebih 30 huruf. Bisa lebih, bisa kurang, bisa juga lebihnya kalau ada banyak banget. Ya, tolong diingat ya, satu halaman ini 15 baris, dan setiap satu baris itu kurang lebih 30 huruf. Yang sehari membaca Al-Quran misalnya satu halaman, artinya 30 baris 30 huruf dikali 15 baris sama dengan berapa? 450 huruf. Nah, 450 huruf membaca terbata-bata. Artinya 450 huruf diberi 2 pahala. Iya. 450 dikali 2 berapa? 900. Dikali 10 kali kebaikan berapa? 9.000. Dikali lagi 700 kali lipat di bulan Ramadan berapa? Masya Allah, 9 kali 7, 63 ribu kebaikan. Bayangkan, bagaimana mungkin kita bisa tidak masuk surga? Karena keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan itu akan ditutupi dengan kebaikan membaca Al-Quran. Bukan hanya itu, di luar bulan Ramadan pun itu minimal kita mendapatkan 9.000 kebaikan. Dan itu hitung-hitungan manusia, Pak. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, itu hitungan manusia, belum lagi hitungan Allah. Kalau hitungan Allah yang belum tahu, Ustaz, itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Biasanya itu dilipat ganda terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, itu kan hitungan standar. Kalau misalnya kita membaca dengan terbata-bata, alif lam mim, itu berapa? Alif lam mim, itu banyak jadinya. Iya. Bismillah banyak tuh. Itu gagal Ustaz. Itu gagal. Tapi maksudnya apa maksudnya? Jadi mungkin maksudnya mungkin dia dapat kata gitu. iya, Dan mengulang lancar. hurufnya dia lancar gitu kan. Iya. Jadi seakan-akan seperti tidak ada kepuasan. Betul. Tidak ada sebagian santri itu yang membaca Quran sebelum ulang lagi sama itu seperti itu. Belum ada puasa, ulang lagi gimana Ustaz? Dia ulang sudah bujur aja. Aduh Ustaz, itu kan karena ada yang dia membaca. Allahu a'lam. Jadi cuma ada syaratnya. Ada syarat. Ketika kita baca Quran, syarat yang utama, sebagaimana Nabi SAW juga pernah belajar dengan Jibril alaihissalam. Ketika itu Nabi ingin sekali bisa membaca Al-Quran. Ketika itu Nabi SAW ingin sekali mencapai tujuan hafalan Al-Qurannya. Lalu ternyata Nabi SAW karena tergesa-gesa membaca Al-Quran, lalu turunlah ayat. Lalu disampaikan oleh Jibril alaihissalam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kata Jibril kepada Nabi SAW, jangan kau gerakkan lidahmu hanya ingin cepat menguasai Al-Quran, hanya ingin menguasai hafalan, atau ingin cepat bisa, atau hanya ingin lakas tuntung membaca Quran. Kenapa? Karena ketika ingin cepat baca Quran, otomatis bacaan kita tidak ada tumaninahnya. Kaidah-kaidah tajwid itu terlewatkan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, itu adanya di dalam surah Al-Qiyamah, ada surah yang ke-75 kalau tidak salah. Ayatnya ayat ke-16, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Apa artinya? Nah, Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. sesungguhnya kita mengumpulkan Quran. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qur'ana fattabi' qur'ana. Jadi Al-Quran itu, adik-adik sekalian, ketika kita hafal itu bukan kita yang hafal, kita mengumpulkan di dada. Yang hafal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tugas kita adalah menghafal. Sementara ketika kita hafal itu bukan kita yang hafal, itu adalah kalamullah, itu Allah yang memberikan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan merasa aku sudah hafal Al-Quran, aku sudah puas dengan hafalanku. Itu bukan kita.
tapi Allah. Ketika kita cepat-cepat baca Quran, kemudian ada kepuasan, maka yang hafal atau yang memberikan kita hafal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu Nabi SAW pernah ditegur karena terlalu ingin menguasai bacaan Al-Quran. Kata Allah, santai. Itu ampunku, karena ibarat bahasa kita berpanggil, itu ampunku, sabar aja, karena bisa ya. Ikuti alurnya. Jadi ketika belajar Quran itu sabar. Yang mengajarkan sabar, yang belajar pun sabar. Sama halnya ketika kita menghafalkan Al-Quran, yang menghafal sabar, dan ketika kita hafal, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah tadi, sebagaimana dalam keutamaan, kita adalah menjaga dan memelihara hafalan kita kalau kita punya hafalan. Kemudian lagi bagus untuk dijadikan renungan untuk kita pada surah yang ke-51, surah Al-Qamar, pada ayat yang ke-17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Dengan ayat yang sama Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir." Sesungguhnya Al-Quran itu kata Allah mudah untuk diapakan, mudah untuk diingat, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafalkan, dan lain sebagainya. Jadi bila kita beranggapan bahwasanya ngalihnya ini dihafali, maka prasangka kita itu akan membawa kita kepada pengaplikasian dalam rangka menghafalkan Al-Quran. Jadi kita ngalih, maka benar ngalih dihafalkan. Alihnya ini surah ini dihafalkan, maka yang terjadi adalah kesulitan itu sendiri yang menghampiri kita. Karena kita belum tahu Allah yang memotivasi kita tadi di dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan ayat 40. Itu perlu diingat. Atau Bang, mungkin perlu dicatat, bisa. Iya, memang tugas mereka mencatat di sana. Nah, ini Allah yang sampaikan, Allah yang berjanji dengan kalimat walaqad itu taukid ya. Penekanan yang luar biasa. Artinya ini penting sekali untuk kita amalkan. Mudah. Yang mengatakan mudah itu siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Situ ada dua penekanan satu ya. Iya. Lam taukid dan qad. Iya. Adalah ada qad. Saking pentingnya itu. Saking pentingnya. Ini sangat penting sekali, luar biasa. Dulu sebelum tahu ayat itu, pernah merasakan kesulitan untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi dengan keyakinan, biidznillah. Dulu waktu perjalanan menghafal Al-Quran, pernah karena sakit sementara sisa 1 pekan atau 7 hari lagi itu hafalan harus diujikan 4 juz. Sementara ulun baru memperoleh 2 juz. Jadi pada saat itu di semester ketiga menuju keempat itu harus setoran juz 12 sampai dengan 16. Sementara orang sakit harus di opname, kemudian balik ke kampus lagi, sisa 1 pekan. Sementara hafalan ini hutang 2 juz. Bagaimana caranya? Lalu ada ayat itu memotivasi dari kawan-kawan, dah yakin Allah yang ngasih hafalan itu. Gampang, enteng kok. Karena yang punya Al-Quran kan Allah. Allah yang menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW, kepada para sahabat, kepada tabi'in, dan sampai kepada kita semua. Gampang, kita hanya menjalankan. Dan ingat ayat-ayat Allah, kalau ulun jalankan, rasa ada mungkin berat rasanya. Bangun tidur keingatan, kalau hanya dipikirkan, direnungkan, kita hanya memikirkan yang pusing. Kalau tidak dijalani, lalu pada Allah dengan diizinillah 1 hari itu dapat kita 7 halaman menghafal 1 hari. 7 halaman atau sama dengan itu orang lebih berapa? 3,5 lembar. 3,5 lembar. Dan berjalan sama dengan 6 hari. Di hari ke-7, alhamdulillah seperti bangun dari tidur. Dan lalu meneteskan air mata pada situ di juz Jadi tadi di semester ketiga yang belum diinginkan pada saat itu adalah juz 11 dan 12. Sementara juz 8 dan juz 9, 10 ini sudah. Dan 11, 12 ini belum pada saat itu. Dan pada saat, ingat betul itu. 1 pekan lagi balik ke Jakarta,
hari Ahad, hari Senin itu mulai malam Senin mulai menghafal, mulai menyelesaikan tugas-tugas itu, dan hari Sabtu selesai di 11 dan 12. Hari Ahad itu seperti bangun dari tidur kita, bangun dari mimpi. Ternyata ini beneran dijaga seorang oleh Ustaz kita, dan tuntas alhamdulillah bisa terekam juz 9 sampai dengan juz 10 sampai dengan juz 12. Itu seperti bangun dari mimpi, rasa tidak mungkin. Dan akhirnya berkelanjutan hafalan-hafalan selanjutnya. Akhirnya satu hari itu minimal itu 3 lembar hafal, itu dilewati dengan mudah karena udah terbiasa. Nah awal mulanya dulunya sebelum itu biasanya paling 1 halaman 1 hari. Jadi mungkin ada hikmahnya. Ketika sakit itu mungkin Allah berikan kita petunjuk, karena memang niat kita niatkan untuk menghafalkan Al-Quran, maka Allah mudahkan dengan kalimat walaupun ada sama Al-Quran dzikri fahal memudahkan. Dan saya tanya, ada juga teman-teman yang menghafalkan Al-Quran itu sampai dengan 18 hari itu tuntas. 18 hari tuntas. Salah satu rekan kita di Jawa Barat, beliau salah satu mentor di Hafiz Indonesia juga. Jadi 18 hari itu menghafalkan Al-Quran dari juz 1 sampai dengan juz 30, dan diulang dengan murojaah totalnya sebanyak 56 hari. Mungkin ditanya halamannya dapat ya, di random ditanya ini surah apa urutan berapa, dapat ya. Karena memang keyakinan kita yang bisa membantu kita. Jangan pernah berpikiran Quran itu sulit. Susahnya bukan main. Itu bukan bukan masalah susah atau gampang ya, tapi kerja keras kita. Bagaimana kita meninggalkan gadget kita ketika menghafalkan Al-Quran? Bagaimana kita meninggalkan keramaian-keramaian? Bagaimana kita meninggalkan persoalan-persoalan dunia? Kegiatan-kegiatan dunia itu ditinggalkan. Jadi minimal dengan Quran kita itu paling tidak itu 1 jam, 1 hari bisa menghafal, bisa belajar Al-Quran, supaya kita banyak mendapatkan keutamaan. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Nanti kita diskusi atau bagaimana. Ya, Mohon Syekh, sanastami'u di taqra'ul Quran al-ayah wa 10 al-5. Ya, anak-anak sekalian, insyaallah kita sebelum tanya jawab, kita sejenak mendengarkan beliau membaca Al-Quran. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah serta perhatikanlah la'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan. Kalau Abdul Masykur Ustaz. Banyak. Izin kawan semua, kita akan membacakan surah yang ke-55, Surah Ar-Rahman. Kalau salah dikoreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولان العظيم. Insyaallah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ustaz yang telah Subhanallah. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika ketika firman-firman Allah kita dengarkan, sejatinya seorang mukmin bertambah imannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Dan jika dibacakan ayat Allah, maka karakter seorang mukmin imannya akan bertambah. Ya. Apalagi dibacakan oleh Ustaz kita dengan penuh penghayatan, dengan makhraj yang benar, tajwid yang benar, maka akan lebih mendorong kita untuk semakin menghayati Al-Quran. Ya, maka anak-anak sekalian, ini momen yang sangat berharga, terlebih lagi di bulan Ramadan, karena Pak Ustaz menghadirkan beliau untuk memotivasi anak-anak untuk lebih dan lebih lagi mencintai Al-Quran. Karena sengaja Ustaz mengemas acara ini dengan tema, untuk tahun ini temanya, ya, jadikanlah bulan Ramadan sarana untuk lebih mencintai dan mentadaburi Al-Quran. Ya, jazakumullah khairan Ustaz.
yang telah membacakan surah Ar-Rahman. Sedikit sebelum diskusi, ada perkara yang menarik yang ingin saya sampaikan pada Ustaz. Kemarin di awal-awal Ramadan ketika ulun jadi imam di Sungai Miai, Masjid Sungai Miai, kebetulan yang menyampaikan kultum ayahanda Ustaz Karyono. Ya, kemudian anak dikenalkan sama beliau. Ya, biasa teman-teman di masjid mengenalkan selalu dengan karakter anak. Kata beliau, Ustaz, ini imam kita bisa setting sound masjid, gitu kan? Yang anak tarik ambil pelajaran dari komentar beliau bahwa beliau waktu itu membacakan lupa surah apa. Kata beliau, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, ya, itu Allah selalu membimbing dia untuk melakukan segala hal. Ya. Karena ketika beliau tanya, di mana belajar menyeting sound, anak bilang apa adanya Ustaz. Anak nggak belajar di mana-mana. Ya, bisa mungkin. Ya, karena banyak pertanyaan, karena banyak mencoba, akhirnya bisa. Nah, ini kata beliau bukti mukjizat Al-Quran. Ya, seseorang itu dengan Al-Quran akan Allah bimbing dalam segala hal. Ya, ya, ini yang saya rasakan. Jadi nggak belajar elektronik Ustaz, nggak pernah belajar ini. Tapi ya antum tahu sendiri, kita seperti di Ashifa juga, di mana-mana semua gitu. Ya, ini pelajaran bahwa anak-anak sekalian bermesra-mesralah dengan Al-Quran. Maka insya Allah di sana akan ada kebaikan. Begitu banyak kebaikan. Ya, ini hanya contoh saja Ustaz, hanya contoh saja. Dan salah satu contoh atau fakta yang nyata, ya, fakta yang nyata. Ya Ustaz ya, orang yang pandai Al-Quran, insya Allah dimanapun ada acara apapun, pasti duduknya ada tukang pinjam. Ya kalau sebelah. Karena Allah berjanji akan mengangkat derajat. Pasti disuruh orang ke depan. Ya, minimal biar kadang-kadang disuruh duduk ke depan orang. Ya, ini bukti bahwa Al-Quran itu Allah yang memuliakan, bukan kita yang naik kemuliaan, bukan. Allah yang memuliakan. Allah yang menggerakkan hati makhluknya, itu hamba hafal Quran. Ayat muliakan. Nah, ayatnya begitu. Ya, sudah. Ini mungkin ada tambahan dari Ustaz sedikit. Langsung tanya jawab. Tanya jawabnya Ustaz. Ustaz dulu kasih pertanyaan. 3 untuk ikhwan. Nanti ada hadiah yang saya akan panitia. 3 untuk akhwat. Apa yang materi antum sampaikan tadi silakan. Nanti kalau ada sisa waktu anak-anak yang tanya kepada Ustaz. Kalau kita betul masyukur. Oke, syukur Ustaz. Alhamdulillah. Ikhwan 3. Iya, ikhwan 3, akhwat 3. Yang pertama, tadi ketika kita materi ya, tadi ada disampaikan ada beberapa ayat yang sampaikan mungkin terkait dengan siapa sih yang mengatakan itu mudah gitu kan, dihafal dipelajari. Yang pertama itu ada di dalam surah apa dan berapa kali Allah sebutkan di dalam surah tersebut dan ayat berapa saja. Yang 4 ayat tadi ya, yang diulang-ulang tadi. Berapa kali tadi? Jadi pertanyaannya, Ustaz, pertanyaannya surah apa tadi? surah apa dan ayat apa saja? Ayatnya ayat berapa saja? Ya, ayatnya berapa saja? Jadi surah apa saja? Surahnya surah apa? Kemudian nomor ayatnya, benar? Nomor ayatnya. Nomor ayatnya. Kan ada 4 ayat tadi yang selalu diulang-ulang. Ini ikhwan dulu. Tapi ikhwan kalau nggak ada yang bisa jawab kita lempar ke akhwat. Silakan Habibie kalau mau jawab. Tadi yang sebutkan kan tadi. Oh, dapat 1 aja. Ada kenapa tadi yang ngulang-ngulang Ustaz? Berkali-kali. Iya, berkali-kali. Karena itu sebenarnya supaya menguji mustami'. Didengarkan apa enggak? Iya benar.
Ada yang tahu? Iya, atau gini dulu, mungkin nama surahnya dan salah satu ayatnya. Nah, iya. Nama surahnya. Nama surahnya dan salah satu ayatnya. Surah Al-Qamar. Al-Qamar, ya betul. Ayat 40. Ya betul. Betul. Satu ayat aja tercatat ya. Satu ayat saja. Berarti ada sisa 3 surat aja ini untuk berapa? Ayat 17 ini yang menunjukkan. Kalau 30 kayaknya keliru. Iya, benar. 17 nya bujur. 17 nya bujur. 30 nya agak sedikit keliru. Iya. Tapi untuk yang benar pertama Habibie dulu karena bersama surahnya ya. Mungkin pertanyaan yang lain lagi Ustaz? Pertanyaan yang lain. Dulu Nabi SAW kan pernah ditegur, pernah dinasihatin oleh Jibril. Dalam surah apa Allah menegurnya? Dan ayat berapa? Tadi Uli juga sebutkan nomor surahnya pun tadi disebutkan. Iya, benar. Ada yang tahu? Jadi Allah itu sedikit kita ulang ya, menegur Nabi SAW itu melalui malaikat Jibril ya, karena kehendak lakas bisa Nabi Muhammad SAW belajar ngaji. Lalu akhirnya terlihatlah gerak cepat bibir beliau membaca Al-Quran lisannya. Lalu ditegur melalui ayat Allah. Nah, ayat Allah tersebut ada di dalam surah apa dan ayat berapa? Berapa dikasih clue Ustaz ya? Iya. Kasih clue. La tuharrik. La tuharrik. Kalimatnya la. Jangan. Ada yang tahu? Surah ini familiar. Iya, surah. Dan kita akan mengalaminya nanti di hari akhir. Iya. Oh, ayo. Semua manusia pasti mengalaminya. Nama surahnya berhubungan dengan fenomena alam. Kalau bakalan juga fenomena alam, sapi betina. Sebenarnya ya. Idul Adha. Gampang loh. Ada yang tahu? Akhirnya apa? Harus dilihati. Akhirnya mana suaranya? Ayat apa? Apa? Surah apa nih? Iya, keren. Al-Qiyamah ayat 14 terus surah. Masya Allah. Karena tambahkan sedikit ya. Jadi Allah menegur itu di dalam surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75 ya, dari ayat 16 sampai dengan ayat 19. Jadi ada 3 ayat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sampai itu tegurannya atau apa namanya? Informasi untuk Nabi SAW peringatan. Sebutin lagi guys. Ya, satu lagi untuk ibarat, tapi yang akhwat tetap 3 nanti. Yang tadi kan lemparan. Yang tadi lemparan. Ya, kalau nggak bisa jawab hangus dan lempar ke akhwat. Tapi akhwat nanti tetap 3 datanya. Ini pertanyaan gampang, gampang sih. Dan boleh yakin tidak harus mendengarkan untuk hari ini. Mungkin di luar materi. Cuma ada hubungannya dengan Al-Quran. Ada hubungannya dengan Al-Quran. Sebutkan jumlah juz, jumlah surah dan jumlah ayat di dalam Al-Quran. Ayo, mudah sekali ini mudah. Seandainya dulu ini inna sam'a wal basar. Selain mendengarkan dia juga melihat. Benar. Seperti itu ya. Cukup mendengarkan. Cukup ya. Mungkin di sisa waktu boleh kalau ada pertanyaan. Silakan. Nyari ini ya, nyari. Para pembimbing juga boleh. Ini silakan pembimbing. Assalamualaikum. Kan sekarang kan era digital ya, sehingga Al-Quran cukup gampang kita bukan di aplikasi. Betul. Apakah ada bedanya hitungan
langsung jawab. Langsung ya, langsung sama. Perkembangan, ini namanya perkembangan zaman. Perkembangan zaman ini masuk di era global, era digital. Jadi kita juga pernah berdiskusi yang ada masalah kali ini, diskusi ilmiah. Jadi diskusi ilmiah itu membahas masalah apakah berbeda ketika seseorang yang membaca dengan mushaf tulisan dengan aplikasi. Android ya. Tentunya secara bacaan atau pahala itu tidak ada perbedaan secara signifikan. Karena yang jelas aplikasi juga bisa digunakan untuk ketika kita cross-check hafalan, sangat berguna sekali bagi para imam misalnya yang tertinggal Quran tapi bawa HP terus, karena HP ini kan apa tertinggal. Nah, jadi akhirnya membuka aplikasi, lalu jadi imam itu misalnya membuka ini lebih cepat, bla 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 cepat, tinggal main tangan gitu kan. Kalau ini dan di perjalanan pun bisa, sambil berkendaraan pun bisa, misalnya ada kayak stand di kendaraan biasanya, anda ke masjid biasanya itu bisa kan. Nah itulah yang membuat perbedaan pahalanya di situ. Jadi berpahala bagi orang yang membuatkan aplikasi juga. Jadi berpahalanya apa? Dia sangat membantu untuk mempermudah urusan orang lain. Sementara mushaf itu kita lebih khusyuk, karena kita pertama lebih khusyuknya itu pahala kan abstrak ya. Kalau pahala kan abstrak, kita tidak bisa pahalanya berapa kan. Yang jelas tadi tidak ada perbedaan yang signifikan, artinya tidak ada perbedaan ketara. Orang yang membaca dengan lancar, dia tetap mendapatkan perolehan sesuai janji Allah. Dengan terbata-bata, dia juga tetap mendapatkan 2 pahala. Sementara pahala yang diperoleh oleh orang yang buat aplikasi, ketika seseorang membaca dengan mushaf, pasti yang buat mushaf yang dapat pahala. Ketika dia tidak pegang aplikasi, yang pegang aplikasi ada dapat pahala. Tapi ketika kita memakai aplikasi baca Quran, yang buat aplikasi pasti dapat pahala. Seperti itu. Jadi perbedaannya itu siapa yang buat. Kalau kita ingin lebih khusyuk, tentunya ini hanya opsi, hanya pilihan. Mungkin kita lebih banyak pegang mushaf yang fisik ketimbang yang virtual atau yang digital. Kenapa? Karena ini memungkinkan untuk ada arah melintang. Tidak khusyuk ya. Tidak khusyuk. Apalagi aktif, tidak di offline kan, misalnya masuk notif WA, atau masuk transferan misalnya kan. Jadi mengaji misalnya. Bagi TikTok itu. Iya, bagi ada hanya kita misalnya kawan-kawan adik-adik di Instagram yang mencet siapa ada balasan notif misalnya. Nah itu lagi pada track itu. Nah itu. Terus membalasnya pada pembacaan. Lalu akhirnya bacaan kita pun mungkin terhalang atau terindikasi tidak khusyuk. Anak-anak contoh yang tadinya niat serius karena ada motif itu, lalu akhirnya setengah saja, bahkan mungkin selembar itu. Nah, jadi disarankan ya, lebih banyak di bulan Ramadan ini kita lebih banyak membaca mushaf. Kecuali memang darurat. Jadi aplikasi ini diperuntukkan untuk yang darurat. Kalau kita banyak waktu, banyak kesempatan, mushafnya tersedia, kenapa tidak mengambil mushaf? Terlebih lagi mushaf itu sudah dikoreksi oleh para ahlul Quran. Para ahlul Quran, dan kita dapat pahala, mereka pun dapat pahala. Banyak yang dapat pahala, tim percetakan dapat pahala, gitu kan. Kalau aplikasi kan biasanya dia hanya pengembangan aja. Jadi dia tinggal kopas saja. Jadi yang paling banyak dapat pahala itu sebenarnya yang bikin mushaf, yang tulisan aslinya. Kalau aplikasi kan mudah, seperti halnya di Office Word dan sebagainya, kita tinggal copy paste. Kalau mushaf kan kita pertama itu yang mencetak itu pertama. Kemudian ditasnya lagi, dilihat lagi, teliti lagi dan sebagainya. Aplikasi mohon maaf, aplikasi kampus di PTIK sering mengadakan penelitian. Aplikasi yang baru-baru itu sering penelitian, dan beberapa kali terindikasi ada beberapa aplikasi yang sudah ditarik kembali karena ada yang kekeliruan, mungkin unsur kesengajaan atau tidak sengaja, yang jelas ditarik. Padahal sudah dibunyikan, sudah dipublikasi dan sebagainya. Kalau mushaf, insya Allah, apalagi mushaf yang terpercaya dari Saudi, itu lebih wajib. Mushaf yang dia tukar atau dia bertitip lawan saudara-saudara kita umrah, itu lebih sahih. Dan Quran yang 15 baris tadi adalah Quran yang sekarang dicetak.
Kalau dulu Saudi dia istiqomah konsisten dari dulu, dia cetakannya itu 15 baris Nah. dari dulu. Kalau kemana kita kan dulu 1 juz itu 8 baris, 8 lembar. Sekarang baru saja pembaruan jadi 10 lembar. Jadi artinya tidak ada konsisten. Artinya dia juga merujuk kepada cetakan Saudi. Jadi kalau bicara pahala yang pertanyaan tadi mungkin tidak ada yang signifikan. Pahala membaca yang lancar tetap diberikan haknya. Pahala yang tidak lancar yang terbaca-baca tetap diberikan haknya. Namun mungkin yang berbeda adalah tentang bagaimana nasib si pembuat aplikasi dan bagaimana nasib si pencetakan mushaf. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Afwan Ustaz izin kalau boleh menambahkan izin. Orang pribadi sangat setuju bahwa secara pahala insya Allah sedikit pun tidak berkurang ya. Karena janji Allah satu huruf diganti 10 pahala. Akan tetapi ini pernah dijelaskan oleh para ulama bahwa salah satunya Ustaz Syekh Fauzan ya, Hafizahullah Ta'ala, kata beliau ini masalah keutamaan aja, masalah keutamaan. Tentu lebih afdal yang membaca pakai mushaf, karena yang disinggung Ustaz tadi lebih khusyuk yang pakai mushaf. Yang kedua, sudah barang pasti yang memakai mushaf dapat pahala wudu. Karena syarat orang membaca Al-Quran pakai mushaf harus berwudu dulu, harus suci dulu. Adapun membaca Al-Quran di handphone Android itu boleh saja tidak pakai tidak berwudu. Nah, jadi tentu di sini akan banyak keutamaan yang mushaf ya, karena kita harus berwudu dulu. Dan yang Ustaz bilang tadi lebih khusyuk. Kalau di handphone begitu ting ada notif masuk mungkin ngajinya terhenti ya. Nah, sedikit ya itu sedikit tambah dari Bapak tentu lebih masalah utamanya aja, lebih afdal mushaf, adapun pahala tidak berkurang. Tadi Ustaz ada menyinggung tentang HP ketinggalan ya. Memang orang-orang di zaman sekarang tuh kalau ketinggalan HP, mau ke kantor, mau ke sekolah, kemana aja, bergulik, kayak ada sesuatu yang kurang. Urut teringat dengan hadis Nabi, salah satu orang yang Allah naungi nanti di akhirat 7 golongan kan Ustaz ya. Salah satunya pemuda perhati masjid. Ini, belum ini ada kisah lucu ini Ustaz. Nih. Biar nggak ngantuk, ada seorang pemuda yang sudah pulang dari masjid, Ustaz, ternyata balik lagi. Dibilang Ustaznya, wah kamu ternyata pemuda yang berhati masjid. Gitu, ternyata tidak Ustaz, HP lu ketinggalan. HP ketinggalan. Nah, jadi apa namanya, itu saja tanggapan atau tambahan dari lu, lebih utama pakai mushaf. Nah, ada pertanyaan ini mungkin ya salah, masya Allah. Beliau salah satu guru pengajar kita, Suyadi. Oke, mungkin langsung saja izin bertanya Ustadz. Adakah mungkin sunnah dari Nabi Muhammad SAW mengenai sikap kita terhadap Al-Quran? Soalnya kan kalau misalnya dilihat dari beberapa keadaan setempat ini, mungkin setelah membaca Al-Quran itu ada yang mencium setelahnya atau melakukan. Nah, jadi adakah mungkin sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW mengenai sikap kita terhadap Al-Quran gitu. Terus nih ada lagi pertanyaan satu lagi Ustaz, boleh dua loh Ustaz. Adakah mungkin kitab yang mungkin lebih agung atau setara dengan Al-Quran? Nah, soalnya gini Ustaz, soalnya kan ada mungkin di beberapa daerah yang mana kitab itu lebih diagungkan daripada Al-Quran tadi. Itu misalnya masih ada tuh beberapa tempat. Misalnya di tempat-tempat pelosokan mungkin mereka menyebutnya kitab apa gitu, nah sehingga tempat kitabnya itu tidak bisa dibeli, harus diturun temurun. Sedangkan Al-Quran kan bisa dibeli kan, sedangkan kitab itu tidak bisa, katanya harus diturun temurunkan. Mungkin seperti itu. Ini tadi dulu waktunya.